wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Darna Mulyana, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 14 Luk Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Nah, hari ini saya sedang bersama dengan Bu Sri Kemaladili, Wali kelas 4 SD Negeri 14 Luk Sukun. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Bagaimana dengan Ibu Darna sendiri? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu Dewi ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Dewi lakukan di dalam kelas. Kemudian pun sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti bersama murid-murid Ibu di kelas ya. Dan juga mengapa kita melakukan percakapan hari ini itu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberi pembelajaran yang terbaik dan berpihak kepada murid. Itu Bu Dewi ya. Baik Bu Dewi, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Dewi. Itu yang pertama sekali yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dewi capai dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada dua tujuan pembelajaran saya. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga seperti bunga sempurna dan tidak sempurna dengan menggunakan bunga yang terbuat dari karton warna-warni dengan benar. Terus tujuan yang kedua, siswa dapat menyebutkan pengetahuan perkembangbiakan tumbuhan dengan permainan LIPTU. LIPTU itu lintas ilmu pengetahuan tumbuhan dengan benar. Baik, berarti tujuan yang ingin Bu Dewi capai itu ada dua. Di antaranya itu siswa mampu mengidentifikasikan bunga sempurna dan bunga yang tidak sempurna. Begitu Bu Dewi ya? Baik, kemudian bagaimana kira-kira dengan area pengembangan yang ingin Ibu Dewi capai atau yang ingin Ibu Dewi lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pengetahuan, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan bagian-bagian bunga melalui permainan itu. Terus untuk keterampilannya, siswa dapat membuat bunga dari karton warna-warni dan mempresentasikannya. Iya. Yang ketiga, saya ingin mendengarkan juga rancangan pembelajaran yang sudah diterapkan dalam kelas, itu baik dari strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, juga dengan metode yang akan digunakan. Untuk strategi saya lakukan adalah pembelajarannya berdiferensiasi. Terus berdasarkan kesiapan belajar siswa juga yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional gitu. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan anak, Ya. terus keterampilan dan keaktifan siswa, Ibu. Untuk model pembelajaran saya akan menggunakan kartu-kartu jawaban atau kalau bahasa Inggrisnya match Ya. Iya. Terus untuk metodenya yaitu ada diskusi kelompok ya tentunya, terus tanya jawab dan demonstrasi. Ya, bagus sekali, lebih luar biasa ya rancangan pembelajaran yang Bu Dewi lakukan ya.
menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melihat juga dari minat, profil belajar, kemudian ketika proses pembelajaran ada memilah ya siswa yang kinestik, mungkin kinestik, auditori, visual ya. Baik, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas ini? Media pembelajarannya yang pertama nanti pakai konten itu maksudnya video ya, video yang saya buat sendiri di YouTube. Terus bunga yang nyata gitu, bunga kembang sepatu, nanti anak-anak suruh bawa bunga kembang sepatu lalu mendemonstrasikannya untuk media juga. Terus ada buat apa bunga ya yang dari karton itu untuk media juga, dan kartu-kartu jawaban. Ya, media pembelajaran yang akan Ibu Dewi gunakan itu pertama dalam bentuk konten, yaitu yang Ibu buat sendiri ya. Alhamdulillah sangat kreatif Bu Dewi ini. Kemudian juga dengan menggunakan bunga asli, di mana murid itu bisa melihat secara langsung. Secara nyata. Ya, sangat luar biasa Bu Dewi. Kira-kira kapan Bu Dewi akan melakukan pembelajaran tersebut, dan di hari apa, kemudian jam berapa kira-kira? Saya akan kebetulan saya ada jadwal hari Kamis Ya. Kamis nanti ya. Jam pertama saja. Pas memang kebetulan memang jam pertama ya. Oke. Pelajaran itu. Baik, di hari Kamis, Kamis depan nanti di jam pertama. Nah, ketika jam tersebut saya akan datang ke kelas Bu Dewi, di mana saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan, yaitu dengan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nantinya Bu Dewi, setelah Ibu Dewi melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan namanya percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, pada saat tersebut akan didampingi oleh pengajar praktik. Ya, Bu Dewi ya? Oke. Baik. Nah, sebelum kita akhiri pembicaraan kita hari ini, kira-kira dari percakapan kita apa yang Bu Dewi dapatkan dari percakapan kita yang singkat ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa saja yang saya gunakan nanti. Terus kemudian saya mempersiapkan dari sekarang. Ya. Dan saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini gitu ya. Oke, itu saja menurut saya. Ya. Baik sekali Bu Dewi ya. Bu Dewi akan mempersiapkan segala sesuatu jauh-jauh hari ya. Rencananya, medianya mungkin ya sudah Bu Dewi rencanakan dari jauh hari. Baik Bu Dewi, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Jadi sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga kegiatan observasi di kelas di hari Kamis depan ya Bu ya. Kemudian akan kita lanjut dengan pembicaraan pasca observasi. Terima kasih Bu Dewi. Demikianlah percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Tadi sebelum pergi ke sekolah ada sarapan pagi? Ada. Wah, bagus. Manfaat dari sarapan pagi apa anak-anak ibu supaya buat untuk Belajar. belajar? Nah, anak-anak ibu ingin tahu perasaan kamu hari ini. Jadi ibu ada papan emoji ini. Nah, anak-anak ibu, nanti ibu bagikan kertas. Kamu tulis nama, lalu kamu taruh
perasaan kamu di papan dulu ya. Ibu bagikan kertasnya. Ya, tulis nama ya. Tulis nama. Udah siap? Ya, mulai dari sana dulu ya. Silakan ditempel. Wah, banyak kali hari ini anak-anak ibu senang ya. Senang hari ini menghadapi pelajaran? Senang. Ya, ini sudah terbukti ya, berarti kalian senang menghadapi pelajaran hari ini. Oke? Dah, baik. Agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah, kita berdoa dulu ya. Siapa anak-anak ibu yang pertama kali datang lebih awal? Ya, David, silakan David pimpin doanya. Mari kita membaca doa. Terima kasih buat David yang sudah memimpin doa. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Untuk rasa nasionalisme kita terhadap negara, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Iya. Ya, lagu himne guru bisa anak ibu? Bisa. Bisa. Ibu bapa guru
Itu. Ngerti? Ngerti. Nah, untuk lebih jelas lagi tentang perkembangbiakan bunga, kamu simak dulu ya video ini. Ya, mari kita belajar tentang bunga. Ini bunga apa ya? Ya, benar sekali. Bunga kembang sepatu. Sebelum memulainya, mari kita lihat ciri-ciri bunga sempurna dulu ya. Bagian-bagian bunga sempurna: kepala putih, serbuk sari, 5 mahkota, atau lebih, kromat, putih. Ini bunga tidak sempurna. Ciri-cirinya yaitu mahkota kurang dari 5. Tidak ada kelopak hijau. Di dalam kelopak pasti ada putihnya. Nah, ini benang sarinya. Tentunya berwarna kuning. Yang mirip serbuk-serbuk itu namanya serbuk sari ya. Ini mahkotanya. Warnanya sangat mencolok supaya membuat daya tarik serangga untuk mendekatinya. Nah, ada berapa mahkotanya? Coba dihitung. Kalau tidak berulah nampak putihnya. Coba perhatikan putihnya. Sudah nampak bukan? Kepala putih tanda putih sangat terhubung jadi satu. Apabila serbuk sari yang ada di benang sari masuk ke dalam tangkai putih, terjadilah penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam kepala putih, maka ia berjalan melalui tangkai putih, maka akan terjadi pembuahan di dalam putih. Ini bakal biji ya, jika sudah terjadi pembuahan. Ini bunga alamanda. Apakah termasuk bunga sempurna? Coba disimak baik-baik ya. Bunga alamanda termasuk bunga tidak sempurna. Coba perhatikan bagian bunganya. Tidak ada kelopak. Walaupun bunga tidak sempurna, bunga alamanda tetap ada benang sari dan putih ya. Tapi tidak secantik bunga kembang sepatu sih. Nah, sekarang coba anak-anak telitikan beberapa bunga berikut ini dan masukkan ke dalam tabel ya. Oke. Nah, kalian sudah menyaksikan video tadi. Lebih lengkap lagi kan? Lebih ngerti lagi? Ya, ibu kuatkan lagi. Bunga sempurna memiliki 5 mahkota atau lebih. Terus memiliki putih, memiliki benang sari, memiliki kelopak, bakal biji ya. Kalau bunga tidak sempurna, nah yang tidak ada itu salah satunya. Misalnya di bawah mahkotanya kurang dari 5. Nah, terus tidak punya kelopak seperti alamanda tadi. Seperti bunga apa? Bunga kertas tadi ya. Nah, dan ini coba perhatikan, ini ada bunga jantan, bunga pepaya. Bunga pepaya ada dua. Satu bunga jantan, satu lagi bunga betina. Kalau bunga betina dia jadi buah pepaya. Kalau bunga jantan dia tidak jadi buah. Nah, itu dia bedanya ya. Nah, kalau bunga pepaya ini termasuk bunga sempurna atau tidak sempurna? Bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak ada alat kelaminnya, tidak lengkap dan tidak memiliki kelopak.
Udah ngerti anak-anak ibu? Anak-anak ibu, kemarin ibu menyuruh kalian bawa bunga itu. Ada bawa bunga semuanya? Oke. Nah, tadi kan kalian sudah menyaksikan video tadi ya kan? Siapa yang mau mendemonstrasikan ke depan? Vivi, terus siapa lagi? David, oke. Nah, siapa dulu ya? David apa Vivi? Vivi. Ya, Vivi dulu karena Vivi duluan tunjuk ya. Oke, silakan Vivi maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mahkota dan ini kurang dari 5. Ini adalah benang sari. Di dalam benang sari ada putih. Ini bunganya tidak memiliki kelopak. Ini termasuk bunga tidak sempurna. Ya, bunga apa itu nak namanya? Bunga kertas. Iya, bunga kertas. Tepuk tangan buat Vivi. Bunga kertas juga termasuk bunga tidak sempurna. Silakan David maju ke depan untuk mendemonstrasikan. Iya. Ini bunga kembang sepatu. Dan ini mahkotanya. Ini benang sarinya. Ini kepala putiknya. Di dalam sini ada putik dan ini tangkai putik. Ini kelopaknya. Ya. Ini termasuk bunga yang sempurna. Oke, bunga kembang sepatu termasuk bunga yang sempurna. Tepuk tangan buat David. Silakan duduk. Oke, anak ibu, ibu akan membagikan kelompok ya, 2 kelompok, 4 kelompok mas ibu. Kelompok audio dan kelompok visual. Tapi sebelumnya kita breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Oke, semangat anak-anak? Semangat! Ya, sekarang kita bagikan kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Tangan ya. Ya, oke. Anak-anak, ada bawa gunting dengan lem? Ada. Oke, ibu akan membagikan bahan-bahannya ya. Hari ini Oke, ya. Oke, kalian buat kelompok. Apa?
3. Tekan. kelompok kami. Ini mahkotanya, dan ini benang sarinya, ini kepala putik, dan ini kelopaknya. Ini termasuk bunga yang sempurna. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ayo anak-anak, bagus nggak? Bagus. Ini termasuk bunga yang sempurna. Ini ada mahkotanya lebih dari 5. Terus ini ada benang sarinya. Di dalamnya ini mereka membuat putiknya. Ini ada kelopaknya, termasuk bunga yang sempurna. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 ingin mempromosikan hasil kerja kelompok kami. Terus? Ini mahkotanya, Ya. ini benang sarinya, Ya. dan tidak ada kelopak. Iya. Ini termasuk bunga yang tidak sempurna. Ya, betul nggak ini bunga termasuk bunga tidak sempurna? Betul. Tangan buat kelompok 2. Ya, tanggapannya bagus nggak hasilnya? Ya, walaupun bunganya tidak sempurna, tetap bagus. Ini kenapa dibilang tidak sempurna? Karena tidak ada putiknya dan tidak ada kelopak. Oke, kelompok 2. Sekarang saatnya kita bermain litu. Jadi kita coba nanti akan maju ke sini memberikan satu kelompok 1 soal. Permainannya, Ibu akan memberikan 5 soal. Jawabannya ada di kartu jawaban itu ya. Jadi kalian lari untuk mencari jawaban di kartu jawaban. Oke? Bisa kita mulai? Oke. Pertanyaan pertama. Alat kelamin jantan pada tumbuhan adalah? Ayo, habis tebak. Oke, yang benar adalah benang sari. 2. Bunga yang mahkotanya kurang dari 5 memiliki satu ornamen disebut apa? Ayo.
benang sari, serbuk sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, dan bakal biji satu lagi. Terus, bunga yang tidak sempurna memiliki 3 mahkota atau kurang dari 5 mahkota, tidak memiliki kelopak atau tidak memiliki cuma memiliki salah satu alat kelaminnya, ya. Oke, senang nggak belajar hari ini anak-anak ibu? Senang. Apakah ada kesulitan? Tidak. Ya, gampang kan hari ini belajarnya? Nah, kita bermain sambil belajar. Oke anak-anak ibu, karena kalian sudah mengerti, baiknya kita buat, ibu akan memberikan evaluasi buat latihan, oke? Nah, ini ibu bagikan latihan. Ibu bagikan ya latihannya. Sekarang sini dah, tuh. Mana ibu? Sudah. Kami kumpul dari kelompok sana dulu, oke? Nah, kumpul mana? Oke. Sini, kumpul. Iya. Sini. Oke. Ya. Oke, anak ibu. Hari ini, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Dan ingat ya, pembelajaran hari ini, dan jangan kamu lupain. Nah, untuk besok kita belajar tentang penyerbukan biji, ya. Bagaimana cara menyerbukan biji atau menanam biji. Baik anak-anak, pembelajaran IPAS materi perkembangbiakan tumbuhan telah selesai. Dan sekarang masuk guru lain yaitu pelajaran BTA. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Darna Mulyana, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 14 Musukun, Kabupaten Aceh Utara. Nah, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi berdasarkan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah hari ini saya bersama Ibu Sri Kumala Dewi, beliau guru SD Negeri 14 Musukun, yaitu wali kelas 4. Nah, Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Dewi, yaitu berdasarkan dari observasi yang sudah Ibu Dewi lakukan di kelas. Jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Dan saya juga ingin mengetahui apa yang sudah Ibu lakukan dan proses-proses yang terjadi di dalam kelas. Begitu Bu Dewi ya. Baik, untuk yang pertama sekali, kira-kira bagaimanakah perasaan Bu Dewi setelah melakukan kegiatan observasi? Ya, karena belum terbiasa, saya merasa tegang ya. Ya, Awalnya sih saya tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. alhamdulillah ya. Kemudian untuk area pengembangan, kemarin kan kita sudah berbicara tentang area pengembangan ini di kegiatan praobservasi. Nah, apakah bisa Ibu ceritakan kembali langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas dalam proses pembelajaran? Ya, mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Ya, Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan ya, yaitu siswa dapat menelaah bagian-bagian dari bunga sempurna dan bagian bunga tidak sempurna. Dan sedangkan keterampilannya siswa membuat bunga dari karton warna-warni
supaya dapat memahami dan mendemonstrasikan bagian-bagian bunga, khususnya bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Jadi bagus sekali ya langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam area pengembangan. Jadi menurut Ibu ini berdasarkan area pengembangan yang sudah diceritakan tadi, kira-kira sejauh mana perkembangannya? Apakah sudah tercapai sesuai dengan keinginan atau belum? Menurut saya berjalan baik dan tercapai, tapi masih ada kekurangan juga. Ya, kekurangannya dari segi apa Ibu? Kekurangannya atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami semua guru ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar, artinya siswa tersebut kurang aktif gitu. Dari kekurangannya, salah satu kekurangannya adalah ada siswa yang tidak kurang dalam proses pembelajaran. waktu diskusi ataupun di kegiatan lainnya. Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu, Bu Dewi? Ya mungkin kan dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa pun terlalu banyak, Ya. ada 40 siswa ya. Tiap kelompoknya itu saya menggunakan sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar audio, ada gaya belajar kinestetik. Sehingga siswa merasa nyaman gitu. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan siswa. Terus saya melakukan pertanyaan pada anak tersebut agar menyesuaikan kegiatan yang ada di kelas. Harus seperti apa dalam kelas itu? Ya, berarti itu merupakan rencana kedepannya yang akan Ibu lakukan ya, mana akan membagikan kelompok anak ke dalam yang audio, yang visual dan Gaya belajarnya sesuai dengan gaya belajar. Baik. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Dewi rencanakan ini dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya, Bu Dewi ya. Baik, selanjutnya Bu Dewi, kira-kira dari apa yang sudah kita rencanakan tadi, yang sudah Bu Dewi rencanakan, kira-kira kapan Ibu berencana melakukan perubahan yang sudah Ibu katakan tadi? Mungkin waktu tepatnya saya akan melakukan di mata pelajaran yang lain, tapi modelnya model yang sama seperti yang kemarin. Pelajaran yang lain, misalnya pelajaran matematika ya, di hari Selasa saat jam pertama minggu yang akan datang. Ya, berarti segera ya, minggu yang akan datang, insya Allah akan Ibu lakukan sesuai dengan perencanaan tersebut. Baik Ibu Dewi, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan apa yang Bu Dewi rencanakan semoga secepatnya dapat terrealisasi dan sesuai dengan harapan kita, Bu Dewi ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, yaitu dimulai dari kegiatan praobservasi, kemudian kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Sri Maladewi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.